wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Jadi kita lanjut materi kita hari ini yaitu tentang percabangan. Nah, sebelum kita memulai lebih jauh, kita pahami dulu seperti apa itu percabangan, khususnya dalam bahasa pemrograman Python. Nah, seperti yang kita lihat bahwa percabangan ini merupakan sebuah ekspresi ya, yang perintah atau aksinya itu dikerjakan menurut kondisi yang mensyaratkannya ya. Atau dengan kata lain, suatu aksi akan dijalankan jika kondisinya terpenuhi atau bernilai true. Oke. Nah, kondisi sendiri itu ya, dalam hal ini ya, kondisi itu merupakan syarat dilakukannya sebuah atau beberapa kelompok aksi ya. Sedangkan aksi itu adalah merupakan perintah yang berkaitan dengan suatu kondisi tersebut. Oke, contohnya seperti ini. Nah, ini ada sebuah contoh. Jika hari hujan, ya, maka saya akan membawa payung. Jadi ini mirip-mirip dengan matematika jika maka ya. Jadi jika hari hujan, nah itu merupakan sebuah kondisi ya, kondisi hujan. Nah, aksinya apa? Jika kondisinya hujan, aksinya apa? Maka saya akan membawa payung. Nah, seperti itu ya. Jadi kondisinya hari hujan, aksinya ya membawa payung. Kemudian contoh lain. Nah, di sini contoh ada dua kondisi ya. Ada dua kondisi. Nah, yang di atas tadi contoh pertama itu merupakan satu kondisi, ini ada dua kondisi. Jika nilai ujiannya itu lebih besar ya, sama dengan, ingat, lebih besar sama dengan merupakan operator ya, yang sebelumnya kita sudah pelajari, operator perbandingan ya. Nah, jika nilai ujian lebih besar sama dengan 60, nah itu merupakan sebuah kondisi. Jadi kondisi pertamanya, jika nilai ujian itu lebih besar sama dengan ya, 60 ya. Jadi operator logika diingat ya. Maka ujian dinyatakan lulus. Itu aksi pertamanya. Nah, kemudian jika ada kondisi kedua, jika nilai ujiannya lebih kecil dari 60, nah, itu kondisi keduanya, maka aksi keduanya pun, maka ujian dinyatakan remedial. Oke, jadi sangat mudah memahami percabangan ya. Jadi merupakan sebuah kondisi ya, kondisi di mana kita harus memilih kondisi tersebut. Jika kita memilih kondisi A misalnya, ya aksinya seperti apa, kemudian kondisi B aksinya seperti apa. Nah, bagaimana dengan kondisi ini dalam bahasa pemrograman Python? Nah, ini. Jadi, kondisi dalam bahasa pemrograman itu menggunakan sintaks if ya. Itu kondisi pertamanya. Kemudian jika ada kondisi kedua atau lebih dari dua ya. Jadi biasanya kan kondisi, jika ada dua kondisi itu menggunakan if, kemudian kondisi, itu kondisi pertamanya menggunakan if, kemudian kondisi keduanya itu menggunakan else, sintaks else ya, jika ada dua kondisi. Nah, jika lebih dari dua kondisi, biasanya ya harus kita menggunakan elif ya. Nah, jika kondisinya 3, if, elif, dan kondisi yang lainnya itu else. Nah, jika kondisinya 4, ya if, elif, nah, dan seterusnya. Jika kondisinya banyak ya. Nah, ini biasanya
disebut dengan if bersarang ya, atau kondisi bersarang. Ada banyak kondisinya, dan itu sering dijumpai dalam membuat atau mengembangkan sebuah aplikasi ya. Di bahasa pemrograman manapun, kondisi percabangan ini itu merupakan hal yang wajib ya, dalam sebuah program atau aplikasi yang kita bangun. Nah, rumusnya seperti ini ya. Di bahasa pemrograman Python itu rumusnya if dalam kurung kondisinya apa. Nah, kemudian sebelum melakukan aksi titik 2 dulu ya. Kemudian aksi di bawahnya. Kemudian lakukan kondisi berikutnya ya. Elif kondisi kedua titik 2 di bawahnya aksi. Nah, kecuali kondisi terakhir yaitu else itu tidak punya sintaks else ini tidak punya kondisi karena tidak ada lagi kondisi selain kondisi yang di atas ya, pilihan terakhir lah istilahnya. Kemudian di bawah else tentunya harus memiliki aksi. Nah, seperti itu. Oke, agar tidak bingung kita lanjut praktikumnya. Nah, oke ya. Nah, misalnya kita buat sebuah program pengkondisian ya. Misalnya kita cek dulu print. Nah, saya masukkan jika pilihan pertama itu lapar misalnya. Lapar. Kemudian kita print untuk pilihan kedua. Nah, misalnya haus. Nah, kita buat satu variabel, misalnya variabel A. Kita masukkan inputan ya. Kita casting dulu, input, masukkan pilihan dalam bentuk angka ya. Oke. Nah, seperti ini. Kemudian, nah kita coba. Jika inputan user nanti ya, inputan user maksudnya variabel A itu sama dengan 1 ya, maka kita cetak, terus ya kita cetak silahkan ya, kalau dia pilih angka 1 berarti dia lapar, silahkan makan. Nah, seperti ini. Karena Anda lapar misalnya, makan karena Anda lapar. Kemudian, nah ini contoh dalam satu buah kondisi. Nah, perhatikan dalam penulisan if ini harus, jadi jika ada kondisi else berarti else-nya harus sejajar dengan if yang di atas. Nah, ini kondisi yang lainnya ya. Kita cek print. Nah, perhatikan tipenya ya. Cara penulisannya. Oke. Silahkan minum karena Anda haus. Nah, seperti ini. Nah, ini cuma contoh. Jangan lupa biasanya ya, untuk menghindari ini dikosongkan di enter 1. Kita save ya. Kita jadi usahakan ketika pengkondisian seperti menggunakan if ini, nah, misalnya nanti di bawahnya ada program, ada sintaks yang lain, itu harusnya sebaiknya di enter 1 kali ya. Nah, jadi
cara penulisan Python ini untuk menghindari kesalahan itu betul-betul harus diperhatikan cara penulisannya. Oke. Nah, ini contohnya. Jadi hanya ada dua kondisi ya, kondisi lapar dan haus. Kita save, kita jalankan. Nah, misalnya saya pilih 1, lapar ya. Nah, nanti silakan makan karena Anda lapar. Oke? Karena pilihannya 1. Kemudian ulangi lagi, saya pilih 2. Ya, harusnya karena saya tidak memilih selain dari 1, artinya 2, maka harusnya ya minum. Nah, karena Anda haus. Oke. Seperti itu. Nah, misalnya kalau saya pilih selain angka 1 dan 2, misalnya 3. Silakan minum karena Anda haus. Ya, karena pilihannya ada 2, selain dari pilihan 1, maka pilihannya pasti haus ya. Itu pilihan yang lain. Nah, itu else maksudnya ya. Jadi else ini maksudnya selain pilihan, tidak ada lagi pemilihan selain itu. Oke? Nah, contoh lagi. Misalnya ini kita tambah ya. Nah, kita ganti elif di sini. Berarti kondisinya lebih dari 2 ya. Nah, elif dalam kurung jika A sama dengan 2, maka aksinya silakan minum. Ingat harus ditutup dengan kondisi ketiga, else ya. Ingat else tidak memiliki ekspresi kondisi ya, karena kondisi terakhir ceritanya. Oke. Else langsung aksinya print Anda memasukkan angka yang salah. Oke, kita save, kita clear ini, kita jalankan. Nah, misalnya saya pilih 1, berarti ya lapar, Anda makan. Coba lagi saya pilih 2. Oke, ya silakan minum karena Anda haus. Nah, pilihan selain 2. Ya. Kita jalankan. Oke, pilihan selain 2, misalnya 5 atau 10 atau terserah. Nah, maka Anda salah memasukkan angka. Nah, seperti itu ya. Ya, error karena inputannya integer. Ini contoh kalau kita masukkan sebuah string, karena inputannya integer, berarti ya error programnya. Oke. Seperti itu ya caranya.